sahabat bumi, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Manajemen dan segenap karyawan PT Bumi Resources Tbk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, untuk episode 2 kali ini kita kedatangan narasumber dari Yayasan Bakri Amanah. Mari kita sambut bersama-sama narasumber Bincang Bareng Bumi episode 2, Bapak Setiadi Ihsan. Sore Pak, Assalamualaikum. Silakan duduk Bapak. Ya, pertama-tama nih Pak, coba boleh tolong diperkenalkan dulu Pak kepada sahabat bumi. Siapakah Bapak Setiadi Ihsan ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih atas undangannya dari tim Bumi Resources. Oke, untuk perkenalan, nama saya tadi udah disampaikan, Setiadi Ihsan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Harian di Bakri Amanah. Oke. Sejak tahun berapa tuh Pak? Sejak 2016. 2016. Ya, 2016 akhir. Oke. Ya, coba saya minta tolong diceritain dong Pak, kira-kira sejarah berdirinya Bakri Amanah, Yayasan Bakri Amanah itu kapan berdirinya dan atas dasar apa sih Pak pendiriannya Yayasan Bakri Amanah ini? Oke, jadi Bakri Amanah itu sebelumnya itu adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Bakri untuk Negeri. Badan Pengelola Bakri untuk Negeri. Itu lahir pas ulang tahun kemerdekaan RI 17 tahun Agustus. 2010. Ya, 2010 biasanya grup Bakri itu ada malam tasyakur. Nah, dari malam tasyakur itu maka di launching program Bakri Amanah oleh Bakri untuk Negeri. Jadi Bakri Amanah asalnya itu adalah sebuah atau nama program. Sebelum akhirnya dijadikan sebuah yayasan tersendiri. Ya. Oke. Berarti kalau dari 2010 tahun ini udah tahun ke-15 ya Pak? Tahun ke-15 kalau dihitung dari program itu. Mungkin seiring berjalannya waktu tuh akan ada, apakah ada perubahan tujuannya Pak? Jadi mungkin dari awal tujuan pembuatannya Bakri Amanah itu apa, tapi mungkin seiring berjalannya waktu itu kan apakah terjadi pergeseran untuk tujuannya tersendiri itu? Jadi tahun 2010 saya masih ada di Badan Pengelola Bakri untuk Negeri. Jadi saya termasuk salah satu yang membidani kelahiran Bakri Amanah ini. Nah, ini diinisiasi sebenarnya oleh keinginan harapan dari keluarga Bakri. Mungkin saya sebut saja dulu tuh emang kita diundang oleh Bapak Indra Usmansa Bakri atau kita biasa mengenalnya dengan Pak Indra Bakri ya, Indra Bakri. Waktu itu disampaikan ke tim BP Bun bahwa keluarga Bakri itu sudah merasa bangga lah dengan kegiatan sosial yang telah dilakukan, khususnya yang dilakukan oleh corporate dalam bentuk corporate social responsibility. Nah, Pak Indra pada saat itu menyampaikan bahwa ada sumber dana lain dalam untuk aktivitas sosial selain yang telah dikelola oleh perusahaan, yaitu dana-dana yang bisa jadi itu datangnya awalnya itu emang dari keluarga gitu ya. Yang saat ini emang telah terjadi pengeluaran itu, tetapi sifatnya masih sporadis gitu ya. Terus juga tidak terkoordinasikan dengan baik gitu ya. Tapi waktu itu Pak Indra sampaikan bahwa kalau itu bisa dikelola dengan baik, itu mudah-mudahan punya kontribusi yang sama dengan CSR secara signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Jadi ada niat tulus itulah dari keluarga untuk mengelola dana di luar CSR. Oke, berarti awalnya ini saya rangkum ya Pak. Berarti awalnya inisiatifnya dari keluarga Bakri, dananya juga dari dana keluarga Bakri. Terus untuk menyebar kebaikan bagi banyak orang. Betul, seperti di luar CSR. Iya, di luar CSR. Terus berarti seiring berjalannya waktu nih Pak, sekarang setahu saya sudah menerima penyaluran dari orang di luar keluarga Bakri kan? Betul. Itu berarti pergeserannya mungkin itu ya Pak ya? Kalau dulu hanya sebatas dari keluarga Bakri, sekarang udah bisa semua orang. Oke, jadi mungkin saya lanjutkan tadi bahwa yang direspon oleh tim BP atau Badan Pengelola Bakri untuk Negeri itu adalah
konsepan mengenai lembaga amil zakat. Oke. Ya, lembaga amil zakat. Tetapi secara undang-undang memang kelahiran lembaga amil zakat ini tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria. Satu organisasi itu bisa diizinkan, diberikan rekomendasi oleh Kementerian Agama membuka layanan amil zakat. Nah, untuk itu di awal-awal tahun 2011 kita menggandeng salah satu lembaga amil zakat nasional yaitu Rumah Zakat sebagai payung hukumnya. Jadi kita seolah-olah bagian dari pengumpulan zakat infak sedekahnya Rumah Zakat tahun 2011. Nah, tahun 2014 itu karena rigid juga ya di Bakri Group, tetapi di bawah lembaga lain dalam hal penyaluran dan yang lainnya juga ada beberapa ketentuan. Akhirnya 2014 sempat switch dulu ke menjadi lembaga filantropi, lembaga sosial di bawah Departemen Sosial. Nah, tahun 2018 kembali lagi merintis, kembali lagi menjadi lembaga amil zakat sambil proses untuk legalitas sesuai dengan undang-undang perjakatan. Dan alhamdulillah tahun 2022 di bulan September itu keluarlah izin dari Kemenag dengan status skalanya itu adalah skala nasional. Jadi seperti yang Mbak Fiona sampaikan tadi bahwa per 2022 itu punya legal standingnya sebagai lembaga amil zakat nasional dan salah satu impactnya kita bisa mengumpulkan dana zakat infak sedekah di luar kelompok Bakri, termasuk kepada karyawan yang ada di perusahaan Bakri. Berarti untuk semua orang bisa lah ya Bakri Amanah untuk menyalurkan dana zakatnya. Betul. Terus dari 15 tahun perjalanan Yayasan Bakri Amanah, itu kan pasti ada program-program yang dijalankan oleh Bakri Amanah ya Pak ya. Saya cari-cari di websitenya ada sekitar lebih dari 5 program. Ya Pak ya, boleh diceritakan nggak Pak satu-satu Pak? Yang pertama nih saya lihat ada Cerdas untuk Negeri, ini apa nih Pak program Cerdas untuk Negeri ini? Jadi ada 5 connectivity itu benar, gitu bahwa pada prinsipnya apalagi setelah legal statusnya sebagai sebagai lembaga amil zakat nasional ini, kita diharapkan bisa membantu menurunkan angka kemiskinan, menyejahterakan masyarakat Indonesia. Maka 5 connectivity mulai dari Cerdas untuk Negeri itu adalah aspek-aspek kehidupan yang memang ujungnya itu adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visinya kelompok Bakri, visinya Bakri untuk Negeri. Berarti melalui program Cerdas untuk Negeri ini mungkin Bakri Amanah bisa jenis-jenis programnya apa tuh Pak? Apakah sejenis beasiswa atau seperti apa tuh Pak? Ya, lebih ke masalah kalau di Bakri Amanah ini kan 3 area ya di Bakri Amanah itu. Pertama, aktivitasnya itu di pengumpulan. Aktivitas pengumpulan itu juga dengan masalah edukasi, campaigns mengenai pembayaran JIS di Bakri Amanah. Yang kedua sifatnya pengelolaan dari dana yang telah terhimpun itu, dan yang ketiga itu adalah penyaluran, pendistribusian. Nah di Bakri Amanah sekarang ini juga ada challenge-nya bahwa pendistribusian atau penyaluran itu harus ada aspek pendayagunaannya. Jadi sebelum kita di era Laznas itu hampir 95% penyaluran itu dalam bentuk yang sifatnya karitas lah, charity gitu ya. Sekali penyaluran udah selesai. Nah sekarang coba komposisinya diperbaiki gitu kan, bahwa ada hal yang kependayagunaan. Pun demikian di Cerdas untuk Negeri yang dulu hanya bantuan pendidikan sekali salur aja, sekarang itu lebih ke masalah bagaimana apa yang kita lakukan bantuan untuk sekolah, untuk siswa, mahasiswa itu semuanya dilakukan secara berkelanjutan. Gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah ada beasiswa tangguh. Jadi beasiswa tangguh ini adalah layanan Bakri Amanah untuk beasiswa bagi mereka yang masuk ke kategori 8 asnaf gitu ya. Asnafnya penerima dari zakat. Dari zakat ada 8 asnaf gitu ya. Nah itu kategorinya mahasiswa yang berprestasi tetapi secara ekonomi kurang atau duafa gitu ya. Kita bantu mulai dari semester 5 gitu. Jadi dia udah punya background
prestasi selama 4 semester, di semester 5 mereka mengajukan ke kita dan kita support sampai mereka wisuda. Oh, Nah, oke. selama prestasinya masih bisa Stay dipertahankan, bertahan, bahkan oke. ditingkatkan. Oke. Ya. Oke, berarti bagus ya Pak ya, nggak cuma sekali kasih brek udah Ya. selesai gitu ya, tapi Ya. dilihat berkelanjutannya sampai akhir Ya. gitu ya. Ya. Oke, terus saya lihat ada program kedua itu kemitraan untuk negeri. Itu Nah. apa tuh Pak kalau yang itu? Ya, kemitraan untuk negeri mungkin lebih ke masalah ekonomi ya. Ekonomi. Ini mungkin yang paling pokok sebenarnya bagaimana upaya Bakri Amanah dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan atau peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah beberapa program yang sifatnya mensupport langsung ke usaha-usaha kecil, Oh, bukan dan menengah, tapi usaha kecil dan ke bawah. bawah. Kecil lagi apa ya? Bukan menengah ke atas. Mikro kecil ya. Usaha kecil dan mikro. Karena ini juga salah satu yang memang klop dengan gagasan dari KUB gitu ya, keluarga, bahwa bisa jadi di antara kaum duafa, kaum penerima zakat ini juga ada yang punya cita-cita berusaha, bahkan telah menjalankan usaha, dan itu yang kita support. Salah satu bentuknya itu adalah ada pinjaman bergulir dalam bentuk kelompok usaha. Ada yang kelompok usaha warungan, kelompok handicraft gitu ya, bahkan juga ke petani peternak gitu. Terus ada juga yang sifatnya kita support dari sisi tools usaha mereka, entah itu mulai dari modal kerjanya, mulai dari perlengkapannya, bahkan juga kita buatkan atau bangunkan satu warung yang representatif untuk mereka berusaha. Gitu ya. Kalau sebelumnya tidak pakai juga alat penghitung atau apapun segala macam, kita juga lengkapi, ada gitu ya. Nah, dan selanjutnya juga ada yang berbasis komoditas. Ada Gimana tuh Pak misalnya? Ada komoditas yang pernah kita bantu tuh ada di kopi, terus ada juga komoditas yang yang di Bogor tuh talas gitu ya. Jadi itu biasanya kelompok-kelompok petani gitu ya, kelompok-kelompok petani. Peternak juga kita udah masuk ke mulai dari domba, bahkan ke lebah gitu ya, madu gitu ya. Terus juga di nelayan juga kita sudah ada gitu ya, beberapa sektor yang memang kita support. Dan yang menariknya itu tadi, bahwa ini kan jelas tidak dilakukan lagi, bahwa pengukurannya akan dilihat berapa mereka penghasilan sebelum ada intervensi dari Bakri Amanah dengan setelah Bakri Amanah masuk gitu. Itu meningkat Pak? Nah, itu kalau istilah di perjakatan tuh ada perubahannya, itu mereka awalnya sebagai penerima manfaat atau mustahik. Nah, nanti berjalannya dengan pembinaan dari kita lihat apakah mereka mampu nggak untuk mengeluarkan kelebihan usahanya itu dalam bentuk infak. Maka mereka kategorinya naik kelas jadi munfik. Nah, kalau misalkan nanti berlanjut lagi, naik lagi pendapatannya, keuntungannya juga semakin banyak, mereka juga diwajibkan untuk berzakat. Jadi dari mustahik naik jadi muzaki. Nah, itu juga yang dilaporkan kita ke stakeholders Bakri Amanah, yaitu ke Basnas, juga ke Kemenag. Tiap tahun itu kita harus melaporkan berapa mustahik yang telah menjadi munfik, berapa mustahik yang telah berubah menjadi muzaki. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya, ini menarik nih Pak nih. Kalau misalnya Pak kemitraan, misalnya Bakri Amanah sudah mengintervensi gitu ya, salah satu pelaku usaha gitu, sampai akhirnya mereka udah bisa menjadi muzaki. Itu apakah bantuan dari Bakri Amanah akan tetap berjalan atau berhenti? Apa standarnya, kira-kira standar dari Bakri Amanah apa tuh Pak kira-kira? Selama ini sih emang kebanyakan kita lakukan dalam bentuk kelompok gitu kan, kelompok bahkan juga dalam sebuah wilayah tertentu gitu ya. Nah, itu biasanya sudah diupayakan juga program exit plan-nya. Nah, jadi ketika misalkan sekian persen sesuai dengan target udah berubah, ada perubahan, kalau sudah muzaki ya nggak usah dibantu lagi. Tahap kemandiriannya udah tercapai, maka itu udah masuk ke tahap exit plan. Biasanya di 3-5 tahun. 3-5 tahun. 3-5 tahun. Sampai benar-benar udah bisa berdiri sendiri gitu ya Pak ya. Kalau dana bergulir berarti kita alihkan dana itu ke kelompok lainnya.
gitu ya. Yang masih satu bisa jadi satu sektor ya, ataupun berbeda wilayah. Gitu. Yang penting kembali dialirkan kepada yang lebih membutuhkan karena gitu ya. dananya kan dana zakat. Sebenarnya tidak harus balik juga nggak apa-apa ya sebenarnya gitu. Tapi fatwa MUI itu ada istilah zakat produktif. Jadi dana zakat yang harusnya diberikan kepada para mustahik yang 8 itu bisa sebenarnya dikelola oleh lembaga amil, tidak sebenarnya karena mereka itu diberi modal kerja tidak lantas sebagai hibah ya. Bantuan cuma-cuma enggak. Mereka ada kemampuan harus balik lagi. Gitu. Jadi mereka udah diedukasi bukan mendapatkan pinjaman cuma-cuma, tetapi seperti pinjaman ke lembaga keuangan lainnya yang membedakan kita 0% atau ada bunganya tanpa gitu ya. Ada lebihnya gitu ya. Gitu. Berarti tetap harus bertanggung jawab akan ya, dana yang diberikan gitu lah ya Pak ya. Ya. Habis itu ada apa lagi Pak programnya Pak selanjutnya? Programnya ada Sehat untuk Negeri. Sehat untuk Negeri. Nah, Sehat untuk Negeri alhamdulillah kita punya satu unit, kita namanya tuh mobil kesehatan keliling. Mobil kesehatan keliling ini juga alhamdulillah mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan termasuk Bumi Resources. Nah, itu dengan satu unit itu kita bisa masuk ke beberapa pelosok gitu ya, jauh sebelum program sekarang nih pemerintah mendeklarasikan kesehatan gratis atau ya pelayanan kesehatan gratis. Bakri Amanah udah duluan ya Pak ya? Udah masuk ke pelosok-pelosok, awalnya di Jabodetabek, bahkan kita udah masuk ke beberapa lokasi di luar masih di Pulau Jawa, tapi udah keluar Jakarta, keluar Jawa Barat, sampai ke Jawa Timur. Itu untuk pelayanan. Nah, kita kan ada beberapa perusahaan juga kayak di Jawa Timur, mungkin mereka ada binaan di dalam kendaraan itu bukan hanya pemeriksaan umum, tetapi juga pemeriksaan ibu hamil dan pemeriksaan cek metabolik, darah dan yang lainnya itu bisa sekali ini. Satu kali layanan tuh bisa sampai 100 sampai 200 orang. Nah, itu yang menjadi unggulan lah untuk layanan kesehatan. Untuk layanan kesehatan berarti ada berapa unit nih Pak mobil masih satu. Dan satu, yang tapi lainnya dia keliling gitu Pak? Ya, kalau yang lainnya lebih ke masalah kita membawa tim. Kita ada relawan di bidang kesehatan, para dokter, perawat, apoteker. Biasanya kalau sudah ada temuan ataupun ada permintaan, kita lakukan layanan kesehatan masyarakat namanya LKM, layanan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan masyarakat. Ya. Kalau udah ada temuan daerah mana gitu atau permintaan gitu ya. Datang baru bawa full tim gitu ya. Full tim, tidak membawa mobil itu. Gitu. Kemarin tuh Pak bulan Desember saya dengar dari Yayasan Bakri Amanah itu mengadakan hitanan ya Pak ya. Hitanan untuk negeri. Hitanan untuk negeri. Ya, itu kemarin tahun 2024 itu berapa kota tuh Pak? Ada sampai 40 kabupaten kota di 13 provinsi dan alhamdulillah ini juga kerjasama utamanya dengan beberapa perusahaan di Bakri Group gitu ya. Jadi ada di daerah di Jawa pasti ada, di Sumatera juga ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Gitu. 13. Kira-kira berapa anak tuh Pak? 1.600. Oh 1.600 untuk 2024 aja ya? 1.600. Tapi itu tuh rutin ya Pak ya, Yayasan Bakri Amanah mengadakan hitanan itu kan sebenarnya itu di satu sisi banyak menilai bahwa hitanan untuk negeri ini termasuk yang charity gitu ya. Yang ya apa namanya klise gitu ya ataupun yang menarik, tetapi ternyata untuk di Bakri Amanah itu justru respon dari partner kita, mitra kita, perusahaan itu sangat-sangat antusias untuk mengikuti hitanan untuk negeri ini. Mungkin karena momennya yang tepat di bulan Desember itu biasanya kan libur anak sekolah ya. Iya betul. Libur anak sekolah, jadi beberapa site di perusahaan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Bakri itu emang ada permintaan juga kali ya ke perusahaan. Dan biasanya perusahaan juga kebanyakan di Bakri Group yang saya pahami emang udah mengarahnya juga ke hal yang sifatnya sustain. Nah untuk yang charity ini biasanya dikolaborasikan dengan Bakri Amanah. Gitu. Karena kan sebenarnya sumber dayanya cukup banyak ya, yang dimulai dari kita menggandeng puskesmas yang ada di daerah untuk tenaga kesehatannya gitu ya, relawan juga gitu ya.
satu tim itu bisa lebih dari 10 orang. Ini biasanya kalau perusahaan yang menangani sendiri juga ini kan lumayan juga. Nah, kalau di Utama Negara Bakri Amanah nanti ada tim di Bakri Amanah yang sudah kolaborasi dengan mitra kesehatan di daerah masing-masing. Itu kami yang mengelola. Ya biasanya dari pihak perusahaan itu menyiapkan ininya aja, penerima manfaatnya, anak-anaknya aja. Berarti kira-kira itu prosesnya gimana sih Pak? Proses mengadakan Hitan untuk Negeri itu berarti kan dari Yayasan Bakri Amanah, terus harus berkoordinasi dengan gimana tuh? Kita menawarkan juga semacam istilah kolaborasi lah gitu ya. Biasanya kami tambahkan kalau misalkan perusahaan itu ada kesanggupan untuk membiayai 50 orang. Nah, biasanya kita tawarkan juga, oke, Bakri Amanah juga ikut 50 gitu. Jadinya dengan kolaborasi itu yang targetnya misalkan 50 jadi 100 gitu. Oh, jadi 50-50 tergantung gitu kemampuan perusahaan juga. Okay. Ada yang seperti itu, ada juga yang emang masih di-handle oleh Bakri Amanah. Tapi ya Bakri Amanah bukan berarti Bakri Amanah ada dana, emang kewajiban Bakri Amanah untuk menyalurkan JIS gitu ya. Nah, kalau dananya dari zakat, paling kita meminta semacam term kondisi persyaratan bahwa anak-anak yang di Hitan itu harus memenuhi kelompok mustahik itu. Dia dari golongan miskin, fakir gitu atau apa. Ada syarat-syarat tertentunya ya Pak ya. Oke, sekarang ini juga nih Pak nih, ada program Bakri Amanah itu dakwah untuk negeri itu Pak. Di dalamnya tuh kan saya lihat ada Ramadan untuk negeri ya Pak. Ramadan untuk negeri. Iya, itu tuh gimana tuh Pak? Oke. Program apa itu? Jadi dakwah untuk negeri itu sebenarnya lebih ke bagaimana tanggung jawab sebuah lembaga amil zakat memberikan edukasi, bukan hanya masalah zakat, tetapi aspek-aspek lain. Bahkan kita menyentuh juga ke masalah kemanusiaan, ke masalah toleransi, bagaimana hidup berdampingan dengan sesama gitu ya. Nah, penerima manfaatnya itu lembaga-lembaga pendidikan, ini berbeda dengan pendidikan untuk negeri, seperti pesantren, bahkan juga ada madrasah-madrasah, ada juga kelompok baca, gitu ya. Literasi-literasi baik yang berhubungan dengan keagamaan, budaya, kemanusiaan, sosial, intinya itulah literasi itu. Nah, di Ramadan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dakwah untuk negeri karena eventnya yang di bulan Ramadan itu. Sebenarnya kalau Ramadan tidak hanya dakwahnya aja, banyak hal yang dilakukan di Ramadan gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk program Ramadan untuk negeri ini, apakah penerima manfaat tiap tahunnya ini tuh dari Yayasan Bakri Amanah sama atau berbeda-beda tiap tahun? Oke, mungkin sebelum jawab itu biar sekalian nih, Ramadan untuk negeri ini adalah momen yang buat Bakri Amanah ditunggu-tunggu. Kenapa? Biasanya di event Ramadan ini penerimaan yang emang buat lembaga amil zakat nasional itu ditarget oleh Kemenak minimal 50 miliar. Oh, ada targetnya ya Pak? Iya, kalau di rata-rata pengumpulan Bakri Amanah tiap bulan itu bisa 6 kali untuk 6 bulan gitu dari bulan-bulan sebelumnya. Selama bulan Ramadan itu Pak? Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumah buat Bakri Amanah, bagaimana mengelola dana-dana Ramadan ini bukan hanya untuk tadi charity, karena kan ada tanggung jawab. Biasanya kita juga tapi kan akad dari insan Bakri termasuk karyawan yang membayarkan infak sedekahnya di bulan Ramadan ini pengennya kan pada bulan itu juga disalurkan gitu ya. Nah itu kebayang lah gitu ya, dana yang berlimpahnya itu, sehingga kalau di Ramadan ini kenapa Bakri Amanah bisa sampai mencakup 34 provinsi ya, 36 provinsi. Itu ya sebenarnya karena dana yang dalam tanda kutip berlimpah tadi kita bisa salurkan melalui relawan-relawan dan mitra-mitra kita di berbagai provinsi itu. Itu biasanya di bulan Ramadan dan Kurban. Nah, Idul Fitri dan Idul Adha berarti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah penerimanya berulang, ya mayoritas tidak.
karena kita tidak. memilih tempat-tempat yang memang berganti-ganti. Oke. Dan biasa yang dikenal dengan 3T itu. Oh, yang terdepan. Terdepan sih Pak, salah terluar, saya. Terluar, tertinggal, apa satu Iya, lagi Pak? terdepan. Oh, terdepan. Iya, ada terdepan juga. Iya. Oke. Iya. Terus kalau gitu Pak, berarti kan Bakri Amanah ini bisa lah kita semua ini percayai untuk menyalurkan zakat kita gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini kan lagi di bulan Ramadan nih Pak, Ya. momennya lagi pas banget. Ya. Gimana tuh Pak jika ada sahabat bumi nih penonton di rumah yang ingin membayarkan zakatnya melalui Bakri Amanah? Caranya gimana tuh Pak? Oke. Pertama, mungkin di setiap gedung ya. Gedung ini ada Bakri Tower, ada Wisma Bakri, bahkan juga ada beberapa kantor tersendiri yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan Bakri. Biasanya kita akan menyediakan gerai Ramadan. Ada petugas-petugas, relawan-relawan kita yang emang memfasilitasi, menjadikan layanan untuk konsultasi mengenai pembayaran zakat infak sedekah ataupun memberikan konsultasi apapun lah yang diperlukan di bulan Ramadan ini buat insan Bakri. Di Bakri Tower ada gitu ya. Di lobi belakang itu ya Pak ya? Termasuk yang di ini ya, yang di Masjid Al Bakri ya. Di basement. Iya, di basement. Nah, itu bisa sambil sholat duhur mungkin nanti. Itu satu. Yang kedua bisa melalui kita punya crowdfunding. Aksi sosial ya, aksisosial.id itu bisa diakses juga. Itu salah satu platform crowdfunding kita. Mungkin seperti halnya crowdfunding, di sana ada beberapa produk Ramadan, program Ramadan Bakri Amanah yang bisa tinggal dipilih, diklik, langsung bayar di sana. Oh, di aksisosial.id itu ya Pak? Iya, betul. Terus yang ketiga, secara konvensional biasa nanti ada beberapa rekening yang emang bisa ditransfer melalui rekening Bakri Amanah. Ya, nanti mungkin bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan, oke. Terus Dan Pak, yang terakhir itu ya ini juga kami karena kan hampir semua lah di kita juga udah kerjasama dengan beberapa pengurus SDM, HR di perusahaan, dan saya kira flyer atau apapun tentang Bakri Amanah kita bisa mudah dihubungi untuk melakukan jemput bola. Ya, jadi pick up service ada. Gitu ya. Jadi kalau ibu nanti misalkan karyawan di Bumi tinggal telepon ke kontak kami gitu kan, maka kita juga bisa menerima pembayaran ataupun mengurus pembayaran kalau itu tidak tunai. Berarti sederhana banget ya Pak ya, sampai bisa dijemput gitu ya untuk pembayaran zakat. Udah nggak ada alasan lagi nih Pak untuk lupa-lupa bayar zakat nih. Pak, terus kan kalau zakat fitrah itu kan kita bisa berupa beras atau juga uang ya Pak ya. Nah, untuk Bakri Amanah ini apakah menyalurkan juga beras atau hanya terima dalam bentuk uang aja Pak? Ya, dua-duanya. Jadi yang menarik di zakat fitrah ini juga sebagai edukasi bahwa kalau zakat mal itu atau zakat di luar zakat fitrah itu Bakri Amanah sebagai lembaga amil tuh ada haknya untuk ada haknya lah gitu ya. Maksimum 12,5%. Tapi kalau zakat fitrah itu harus 100% disalurkan semua. Ya, sesuai dengan penerimaan. Untuk siapa tuh Pak Bakri Amanah menyalurkan dana zakat, terutama dalam konteks ini mungkin kita bahas zakat fitrah kali ya Pak ya? Fitrah. Oke. Jadi selama ini zakat fitrah diberikan ke dua lokasi utama. Pertama yang ada di kawasan Epicentrum itu yang masyarakat di Menteng Atas, Menteng Pulo. Satu lagi yang ada di Wisma Bakri itu di daerah Setiabudi ya. Nah, selain dari beberapa binaan kita, apakah itu panti sosial, yatim piatu gitu kan, ataupun komunitas-komunitas lain. Komunitas lainnya, oke. Kenapa tuh Pak? Ada alasan tertentu nggak kenapa memilih dua lokasi itu sebagai dua lokasi utama gitu Pak? Ya karena mayoritas yang membayarkan zakat fitrah itu adalah karyawan yang ada di grup Bakri ya. Dan untuk yang terdekat dengan kantor operasional kita di Jakarta ini kan dua gedung ini, dua kawasan ini, satu di Epicentrum, satu lagi yang di Wisma Bakri. Di Setiabudi. Berarti setelah penyalurannya itu Pak, apakah para muzaki yang menyalurkan zakatnya ini akan menerima sejenis laporan gitu Pak? Apakah ada transparansi terkait penyaluran dana zakatnya ini Pak? Ya, oke. Jadi secara keseluruhan baik zakat infak sedekah itu
pertama bahwa transparansi udah menjadi nilai instrumental kita lah ya, itu ada akuntabel, transparansi dan profesional. Jadi mengenai transparansinya itu pertama tiap bulan kita mengeluarkan semacam newsletter kegiatan bulanan kita dengan penerimaan berapa dan pengeluaran penyaluran kemana saja berapa, itu di newsletter itu disampaikan. Yang kedua juga kita ada annual report gitu ya, untuk yang kegiatan tahunan, dan untuk akuntabilitas kita bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan. Setiap tahun juga kita diperiksa oleh kantor akuntan publik ya. Nah, dan tambahan lagi di masa di masa atau di era Lajnas ini Bakri Amanah juga mendapatkan audit syariah. Bagaimana dilakukan penilaian terhadap Bakri Amanah, penyaluran yang dilakukan oleh Bakri Amanah ini, baik yang sifatnya charity ataupun pendayagunaan, sesuai dengan syariah atau tidak oleh Kemenag. Jadi beberapa lapis mengenai bagaimana transparansi kita disampaikan kepada masyarakat. Selain juga yang harian itu ada media sosial. Ya, media sosial. Berarti selain dari laporan cuma yang dikeluarkan oleh Yayasan Bakri Amanah, juga Yayasan Bakri Amanah ini juga sebenarnya di dalamnya itu diaudit terus diaudit ya Pak ya, untuk memastikan. Ada audit yang keuangan, KAP ya, kantor akuntan publik, ada audit syariah. Ya, selain juga kita punya internal audit sendiri. Mantap. Jadi 3 lapis tuh ya Pak ya. Udah internal audit, audit keuangan, audit syariah gitu ya, M3. Pak. Terus Pak, sebelum menutup Pak, ini rasa penasaran saya aja sih Pak sebenarnya. Terlepas dari zakat fitrah, kan itu tadi programnya Bakri Amanah tuh banyak tuh ya Pak. Saya penasaran apakah untuk penerimanya ini, untuk semua program ini tuh penerimanya apakah terbatas pada teman-teman muslim aja atau gimana Pak? Jadi ini sering ditanyakan juga gitu kan. Faktanya Bakri Amanah ini yang menjadi donatur, donasi itu kita juga nggak semua muslim. Ada beberapa pihak bahkan menamakan organisasi yang non muslim gitu ya. Itu. Nah, aturannya sangat jelas kalau di di Islam itu, kalau dari zakat sumbernya ya, zakat itu kan yang diwajibkan adalah muslim ya, muslim muslimah. Kalau dari zakat itu emang aturannya harus ke 8 asnaf. 8 asnaf. Jadi bukan masalah muslim atau non muslimnya gitu ya. Tetapi 8 asnaf ini mulai dari fakir, miskin gitu kan, amilin gitu kan, gorimin, itu masuk atau tidak. Nah, kalau yang lebih leluasa lagi, tidak dibatasi dengan 8 asnaf, sesuai dengan kondisi bahwa mereka adalah kaum needy, kaum yang membutuhkan, tanpa melihat gitu ya, tadi hal-hal yang kriterianya yang rigid lah gitu ya, itu adalah ada di sedekah dan infak dan sedekah gitu. Jadi biasanya kita sangat-sangat nanti dilihat oleh sisi auditnya itu, zakat tuh kemana aja, gitu. Infak sedekah kemana aja. Berapa Bakri Amanah mengambil biaya operasional untuk infak sedekah, untuk zakat. Nah itu juga ini. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah non Muslim bisa mendapatkan bantuan? Sangat-sangat bisa. Contohnya misalkan di kebencanaan kan itu melalui Bakri Amanah juga ya. Siaga untuk negeri itu ya Pak? Siaga untuk negeri, betul. Ya. Berarti soalnya saya kan pernah dengar tuh Pak, ada kalimat, ada kutipan katanya, kalau kita bukan saudara seiman gitu ya, kita tetap saudara sesama manusia, sesama umat manusia gitu. Jadi berarti terlepas dari apapun agamanya, Yayasan Bakri Amanah ini tetap terbuka lah ya Pak untuk membantu berbagai pihak yang membutuhkan. Dan alhamdulillah gitu ya. dari ada beberapa ada komunitas yang emang menitipkan untuk penyampaian bantuannya dititipkan ke Bakri Amanah. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih Pak? Harapan untuk Bakri Amanah? Izin juga nih Mbak Fiona. Jadi sebelum menyampaikan harapan, saya juga ingin menyampaikan bahwa Bakri Amanah sampai saat ini juga terus meningkatkan layanan di bidang pembayaran JIS ini gitu kan, dengan segala aspeknya, terus memperbaiki, menerima banyak kritikan, masukan juga untuk perkembangan ke depan. Nah, harapannya dengan status Bakri Amanah
mendapatkan legalitas dari Kemenag, bahkan bukan hanya soal penerimaan zakat, infak, sedekah, tetapi juga masalah wakaf. Kita juga telah mendapatkan izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ini mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua insan Bakri, gitu kan, keluarga Bakri, perusahaan Bakri, karena ada beberapa juga perusahaan, udah 2 perusahaan yang memberikan zakat atas nama perusahaan. Gitu. Nah, itu bisa dimaksimalkan menjadi tempat pembayaran zakat, infak, sedekah. Karena kalau bicara tempat atau lembaga yang bisa menerima pembayaran zakat, infak, sedekah banyak. Iya, betul. Banyak, lebih dari 30 yang mendapatkan legalitas. Gitu. Belum yang masih proses legalitasnya, tapi mereka sudah melakukan praktek itu. Jadi mudah-mudahan di kelompok Bakri, karena sudah ada lembaga amil zakat dan skalanya nasional, ini mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Dan harapan juga yang selanjutnya adalah kami juga bisa menguatkan keberadaan kami sebagai lembaga amil zakat nasional itu dengan memperbanyak perwakilan. Bakri Amanah baru mempunyai 4 perwakilan. 3 itu adalah yang dipersyaratkan, yang menjadi persyaratan minimal sebagai lembaga amil zakat nasional. 4 sekarang ada dengan Lampung, ada di Jakarta, ada di Bekasi mewakili Jawa Barat, di Sidoarjo mewakili Jawa Timur. Mudah-mudahan ke depan bisa nambah nanti di grup Bumi, mungkin ada di Sangatta untuk Kalimantan gitu ya, dan Batu Licin gitu ya, Rutin juga ada bisa. Dan di mana lagi nih Bumi ini? Oh, Sulawesi ada ya. Di Sulawesi ada. Sulawesi juga ada. Jadi perwakilan Bakri Amanah menambah dan menguatkan, mengukuhkan bahwa Bakri Amanah ini adalah lembaga amil zakat nasional yang terus berkembang. Oke. Mungkin ada harapan untuk Bumi Resources? Ya, mudah-mudahan, karena tadi juga saya sampaikan bahwa ada satu yang belum kita bahas ini, selain zakat, infak, sedekah, ada juga dana sosial keagamaan lainnya. Nah, biasa disingkat dengan DSKL. Ini adalah yang termasuk DSKL itu adalah kerjasama Bakri Amanah dengan perusahaan dalam bentuk implementasi CSR. Jadi dana-dana CSR dari perusahaan yang menjadikan mitranya adalah Bakri Amanah itu kita catatkan, kita bukukan sebagai DSKL. Bukan zakat, bukan infak, sedekah. Oh, beda kategorinya. Tapi namanya itu adalah dana sosial keagamaan lainnya, CSR. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dengan Bumi semakin meningkat lagi kerjasama dalam implementasi CSR. Ya, mudah-mudahan naik juga nanti, selain yang menunaikan tugas-tugas charity tadi, ada pembelajaran dari Bumi Resources, dari anak-anak perusahaannya yang sudah advance dari sisi pendayagunaan. Kita bisa belajar banyak dengan kerjasama di bidang implementasi CSR. Oke, siap. Semoga harapannya tercapai ya Pak ya di tahun ini atau di tahun-tahun ke depannya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ihsan udah datang dan berbagi cerita mengenai Yayasan Bakri Amanah di episode 2 podcast Bumi. Bener-bener ini sih hal baru lah ya untuk aku, terutama mungkin nanti untuk sahabat Bumi yang nonton juga di rumah, karena kan selama ini kita taunya cuma Yayasan Bakri Amanah bisa nyalurin zakat, udah sebatas itu aja. Ternyata lebih dari itu banyak banget manfaatnya ya Pak ya yang dimiliki oleh Yayasan Bakri Amanah ini. Oke, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di podcast ini. Sampai bertemu lagi. Salam juga buat para sahabat Bumi. Iya, terima kasih sahabat Bumi udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di Bincang Bareng Bumi selanjutnya.